Oke, baik. Selamat datang di pertemuan kita kali hari ini ya. Pertemuan 9, oh, 9, 10, pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 kita akan bahas tentang routing. Kemarin saya bilang untuk mencoba pertemuan ini menggunakan VPN ya, menggunakan VPN. Namun melihat eh, webnya sekarang sudah berbayar, artinya tidak mungkin saya memaksakan kalian untuk membeli lisensi dari web tersebut. Jadi kita ubah pembelajarannya menjadi ya lokal aja. Artinya kalian menggunakan virtual kalian sendiri-sendiri dan kalian mempraktekkan apa yang akan kita uh, dapat atau ilmu yang kita dapat hari ini. Baik, kita akan bahas tentang routing sebentar. Routing ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengenal tentang routing ini sendiri dan mungkin um, ada yang sudah mengimplementasikan ya di perusahaannya atau di tempatnya bekerja. Baik, saya akan jelaskan untuk routing sendiri. Ini kapan kita akan butuhkan sebuah routing di sebuah jaringan yang kita miliki. Yang pertama yang saya catat di sini, routing dibutuhkan ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks. Artinya banyak IP, banyak subnet ya yang dibutuhkan ya di satu area kerja yang besar ya. Kalau kecil mungkin routing ini tidak memerlukannya. Oke, yang kedua ini jika kita menginginkan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik ya. Lalu routing ini lebih aman karena di firewall filtering mudah dan lengkap untuk diimplementasikan. Nah, yang keempat ini adalah traffic broadcast hanya terkonsentrasi di setiap subnet atau network ya. Jadi tidak di semua addressnya yang apa yang dijalankan ya. Jadi terfokus ke subnet dan networknya. Baik, yang berikutnya itu koneksi antar publik IP network ya. Lalu yang terakhir nih koneksi antar web area network atau WAN ya. Entah itu perusahaan, entah itu provider dan lain-lain. Baik, saya akan jelaskan untuk klasifikasi routing ya. Jadi di routing sendiri ini ada klasifikasi. Klasifikasi routing yang pertama kalau ada static routing ya. Static routing yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada juga ini adalah dynamic routing protocol ya. Dynamic routing protocol ya. Nah, di dynamic routing protocol ini mencakup banyak bagian di bawahnya ya. Ada yang disebut dengan IGP ya. IGP atau Interior Gateway Protocol dan IGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, di IGP ini bagiannya ada yang dinamakan dengan sebentar. Oh, ini ada catatan saya hapus dulu. Ya. Di IGP ini ada yang dinamakan dengan Distance Vector Protocol. Distance Vector Protocol ya. Lalu ada juga di IGP ini adalah Link State. Protokol.
ya. Di stand ini mungkin kita mengenal ada yang namanya itu adalah RIP versi 1 ya, RIP versi 1 dan ada di RIP versi 2-nya. Ya. Sedangkan IGRP ya. IGRP. Ini di bawahnya ada juga yang namanya EIGRP. Ya. Nah, mungkin sudah ada yang mengenal nih tentang ini. Nah, di link state protokol itu ada juga namanya OSPF dan ISIS ya. Tulisannya ISIS atau sini saya tulis OSPF dan ISIS ya, bukan ISIS ya, ISIS. Nah, itu di bawahnya link state protocol. Jika itu ada di interior gateway protocol atau IGP, bagaimana dengan exterior? Bagiannya ada apa aja? Nah, untuk di EGP ini bagiannya ada yang disebut dengan BGP. Ya, sudah selesai. Ini adalah klasifikasi routing. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu klasifikasi routing dan routing digunakan untuk apa yang di awal tadi, sebenarnya routing ini untuk apa sih? Jadi routing sebuah proses atau routing adalah proses untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya melalui internetwork ya, device atau sering kita sebut dengan router. Nah, tadi ada kita mengenal static routing dan dynamic routing. Nah, static routing itu apa sih? Nah, di static routing, admin atau administrator melakukan routing secara manual. Nah, dia itu mendefinisikan setiap network tujuan dan gateway yang dilaluinya pada router-router yang akan digunakan. Ya, nah, static routing mungkin kita bisa beranggapan static routing kita lakukan secara manual dan kita melihat router lainnya ini harus kita create lagi ya. Jadi secara manual ya ke network tujuan atau ke router tujuannya. Nah, di dynamic routing ini admin hanya melakukan sedikit konfigurasi atau mengaktifkan fungsi dynamic routing pada setiap router. Router-router tersebut akan otomatis mencari route atau jalur ya dan gateway terbaik dari semua network yang terhubung. Artinya kita daftarkan atau kita konfigurasikan sedikit, router akan mengecek jalur mana yang paling cepat ke state tujuan atau ke router tujuan ya. Kalau saya gambarkan di static routing, contoh di sini ada dua router ya, dihubungkan, ini ada klien. Di sini juga ada klien ya. Nah, konfigurasi di router A dan router B ini harus mengetahui IP dari router tujuan ya. Atau ya kalau misalkan di sini ada router C, antara ABC ini harus ada nih, ada koneksi dengan kita samakan IP address dan gateway-nya ya, atau kita buat koneksi antara gateway dan IP address-nya ya. Nah, kalau dynamic routing itu berapapun router yang ada di satu tempat atau di satu network ya, itu tidak akan memengaruhi kesulitan kita dalam menentukan IP address dan gateway yang diperlukan untuk terkoneksi. Jadi hanya koneksi sedikit atau hanya konfigurasi sedikit maksudnya, kita bisa melakukan sebuah routing secara dynamic
Ya, kalau misalkan ada D di sini, ya, secara secara apa ya? Secara logis atau secara konsepnya, kalau misalkan di sini ada router, semua router ini terhubung ya. Kalau dynamic, jadi kalau misalkan di sini ada linknya yang mati, dia akan menentukan router mana yang paling cepat gitu ya. Atau di sini mati, mau ke B, contohnya dari D ke B, ini lewat mana yang paling cepat. Nah, istilah satu istilah di router itu ada disebut dengan hop ya, hopnya. Paling pendek hop mana nih? Dari router D ke router B. Kalau misalkan di sini mati, berarti kan ke C nggak bisa ya. C nggak bisa. D lewat mana nih? Apakah ke A atau langsung ke B? Mana yang cepat gitu ya. Kalau ke A dulu berarti 1, 2. Ya, kalau langsung berarti 1. Berarti yang ini nih yang dilakukan jalurnya ya. Oke, di komponen routing ini ada dua ya. Ada dua istilah. Yang pertama itu adalah komponen routing. Yang pertama itu RIB ya. Ya, RIB atau Routing Information Base atau sering disebut juga dengan routing table. Lalu yang kedua itu adalah FIB ya. FIB atau ini Forwarding Information Base atau sering dikenal dengan forward table ya. Oke, di RIB ya atau di router information base ini adalah table di dalam router yang berisi dengan daftar rute ke jaringan network tertentu. Nah, RIB juga berisi metrik atau nilai prioritas dari masing-masing rute. Nah, dan RIB terbentuk, kalau tadi kan berisi rute. Jadi untuk RIB terbentuk dari semua route yang terbentuk dynamic routing protocol ya. Yang berikutnya ini ada semua rute untuk connected network dan setiap konfigurasi route tambahan seperti static route. Ini bentuknya dari RIB. Nah, fungsinya ini digunakan untuk memfilter informasi routing dari semua jenis routing protokol dan mengkalkulasi atau memilih route terbaik ya atau jalur terbaik ke network tertentu, lalu membuat dan mengupdate forwarding information base atau FIB tadi. Lalu selanjutnya adalah mendistribusikan informasi routing ke routing protokol lainnya. Oke, kalau yang FIB ya, yang FIB ini hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau route yang sering digunakan. Nah, hal ini sering dalam bentuk cache ya atau cache, format terkompresi atau pre-compiled ya, yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan dan pencarian. Ya. Oke, baik. Kita mencoba untuk buat static route di materi hari ini. Jadi static route ini dibuat dengan menambahkan route secara manual pada routing table, ya pastinya di Makrotik. Ya. Nah, pada static route yang perlu ditambahkan adalah network tujuan dan gateway-nya. Ingat, network tujuan dan gateway-nya itu adalah kuncinya. Lalu
dapat dikatakan kita mendefinisikan root mana nih yang mau ke network apa, ya kan, dan lewat mana, ya. Baik, saya coba untuk membuat static root, dan mungkin kalian bisa menggunakan VMware-nya, ya, menggunakan VMware-nya dan menyalakan mikrotiknya. Sekedar informasi, kita membutuhkan satu mikrotik lagi, ya, diinstal di VirtualBox-nya. Jadi mungkin saya minta kalian pause dulu videonya, kalian install dulu, ya, lakukan konfigurasi dasar. Tidak perlu ke internet, ya, tidak perlu ke internet karena kita hanya untuk static routing. Kalau misalkan di realnya mungkin bisa saja untuk konfigurasi mikrotiknya sebagai gateway terlebih dahulu. Tapi kalau karena hari ini secara lokal, maka tidak perlu router yang tambahan ini terkoneksi ke internet, ya. Oke, baik. Jika kalian sudah membuat satu mikrotik lagi, ya, mikrotik 1 dan mikrotik 2, ya. Jadi ada dua mikrotik di VirtualBox kalian dan satu klien, hanya butuh satu klien. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk mikrotik 2-nya tidak perlu dikonfigurasikan sebagai gateway ke internet. Jadi saya tidak memerlukan hal tersebut di praktek kali ini. Kalau misalkan di realnya nanti, silahkan saja. Baik, apa aja yang harus diperlukan jika kalian sudah install, ya, sudah buka admin, ya, admin passwordnya kosong dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk meremote mikrotik 2 dulu nih. Meremote mikrotik 2 dengan menambahkan network virtualnya di laptop kita. Caranya itu bagaimana? Nah, di sini kalau kalian lihat, sebentar, ya, di file, lalu ada virtual media seperti ini. Bukan. Jadi apa ya? Virtual network, ya, host network. Nah, ya ini ya. Nah, kalau misalkan di kalian cuma ada satu, kalian tambahkan nih, create lagi nih, create, maka ada dua di sini. Tidak perlu memusingkan Pak IP-nya bagaimana, nggak usah, hanya ini doang. Jadi kalian hanya create, ya, hanya create. Jika sudah, ya, yang pertama itu nih untuk mikrotik 2, ingat untuk mikrotik 2. Di mikrotik, ya, jangan kalian kalau kalian nyalakan, kalian matikan terlebih dahulu, ya, sehingga kita bisa tambahkan yang adapter 2-nya. Setelah kita sudah buat tadi create, ya, kita ke adapter 2 nih, adapter 2. Analoginya adapter 2 ini kita akan berikan ke klien, ya. Adapter 2 ini diberikan ke klien. Nah, adapter 1 ini kita pilih, ya, ingat di sini internal network, tapi kasih keterangan 2 di belakangnya, ya. Oke. Jadi entah itu 2, entah itu 3, pokoknya kalian harus samakan internal network yang di sini dengan internal network yang ada di mikrotik 1, ya. Kalau di sini samain aja deh biar nggak pusing. Internal network ditambahin 2, ya. 2, angka 2. Baik. Selesai nih. Ini selesai, cuman hanya seperti ini. Kemudian jika sudah di mikrotik 1 kita akan setting nih, ya. Di mikrotik 1-nya kita akan setting network lagi, ya. Network, tapi di adapter 3 nih.
adapter 1 2 kan udah kita gunakan di kelas kemarin. Jadi di adapter 3 kita pilih internal network. Nah, di sini kita samakan internal network 2 atau innet 2. Ya. Adapter 3 innet 2. Supaya apa? Supaya terkoneksi secara logik. Pak, kalau sudah terkoneksi buat apa routing? Nanti kita akan jawab. Kenapa harus kita koneksikan ini dulu? Jadi kalau saya dapat gambarkan, ya, ini yang akan kita buat. Di router A, ya, router A atau mikrotik 1, ya, ini akan kita buat ether 3 dengan IP ini, ya, supaya terkoneksi dengan router B. Oke, jadi router A ini kan memang harus terhubung secara fisik, ya, harus terhubung secara fisik ke router B. Nah, router B yang saya pakai itu adalah ether 1 dengan IP yang satu segmen yang sama. Nah, kalau misalkan kita ping dari router A ke router B dengan alamat IP ini, pasti reply. Karena apa? Karena satu segmen yang sama, satu kabel yang sama. Nah, bagaimana kalau kita mau mengkoneksikan antara router A ini ke kliennya? Ya, pastinya kan beda segmen dong. Bagaimana cara membuatnya dia terkoneksi? Static routing ini merupakan sebuah pilihannya, ya. Jadi static routing ini akan menghubungkan antara klien di router A dengan klien di router B. Oke, biar nggak rancu, ya. Biar nggak rancu, kita bedain jauh di sini 10 dan 200. Namun nanti 10-nya juga tidak selalu digunakan. Oke, seperti ini nih topologinya, sangat gampang, ya kan? Point to point atau direct, ya, atau bisa disebut dengan direct. Kita ke bagian tadi udah innet 2. Nah, saya akan zoom di sini. Yang di sebelah kiri adalah router A. Di sebelah kanannya router B. Atau kalau di VirtualBox-nya, ini adalah router mikrotik yang satu. Ini adalah router mikrotik yang 2, ya, yang tadi. Langkah pertama kita harus membuat IP address-nya dulu di masing-masing klien atau di masing-masing router. Di router A, ya, seperti di gambar tadi, ether 3 itu 10.10.1/30. Pak, kok /30? Kenapa nggak /24? Nah, jawabannya adalah karena saya membuat hanya 2 IP yang kita butuhkan. Kalau misalkan di router atau kita membuat static route dengan banyak router, subnetnya pasti akan mengikuti dari berapa router yang akan kita hubungkan, ya kan? Makanya di sini hanya 2, saya pakai /30. Nah, /30 kan hanya beberapa host kan? Nah, kalau nggak salah hanya 2 host, ya. Hanya 2 host. Jadi cukup untuk 30. Kalau 24 juga nggak masalah. Jadi di sini dikondisikan aja dengan sesuai yang ada di lapangan. Ether 3 10.10.1/30. Kita zoom lagi. Router A itu IP address. Coba kita print dulu. Masih kosong, ya, masih kosong. Belum dia konfigurasikan. IP address address, ya. IP-nya 172.10.10.1, ya. /2
2 kan. 30. Interface Ether 3. Cek lagi. Nah, di IP address print ini Ether 3-nya sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat IP di yang router B. IP address print masih kosong, belum di setting apa-apa. Kita masukkan root IP yang tadi. IP address address dengan IP ether satunya 172.10.10.10.10.2/30. Interface ether 1 ya. Kita lihat sudah ada nih ether satunya. Kemudian masukkan lagi untuk kliennya IP address address ya 192.168.200 ya tadi ya 200.1/24 interface ether 2 ya ini kita lihat lagi. Nah sudah ada nih ether 2 nya dan ether 1 nya sudah ada. Selanjutnya masuk ke konfigurasi nih ya. Ingat, untuk static routing kita perlu tahu IP lawannya apa, gateway-nya berapa, ya. Kalau misalkan dari router A nih, dari router A ngeping ya, ngeping ke router B, ping 172.10.10.2 ya. Nah, dia reply ya. Ini reply seperti yang saya bilang di awal. Ini pasti reply karena satu segmen yang sama, satu kabel fisik yang sama. Walaupun di sini secara virtual. Kalau misalkan router A mau ke kliennya atau Ether 2 apakah bisa? Ping 192.168.200 contohlah titik 1 apakah bisa? Oh, tidak bisa. Ya. Tidak bisa langsung ke IP tersebut. Artinya kita harus membuat sebuah rute nih supaya si klien router A itu bisa bertukar data atau bertukar jaringan dengan router B-nya. Oke, di IP ya. Ini kita konfigurasikan di router A dulu ya. Karena kita harus tahu kliennya apa, gateway-nya berapa. Untuk routing sendiri terlebih static root ya. Itu ada di menu IP dan ada di root. Nah, ini nih. Pasti tabel IP kalian itu seperti ini atau root listnya seperti ini. Kita tambahkan nih. Ingat, ada satu kunci yaitu kita harus tahu destinasi IP-nya berapa, gateway yang digunakan berapa. Gateway-nya di sini adalah jalur yang menuju ke router. Artinya, atau ke client. Artinya, kalau kita ada di router A, berarti yang menjadi destination itu adalah IP client di sini. Nah, yang menjadi gateway adalah jalan menuju si client, yaitu IP ini. Ya. Begitu juga di router B, ya. Kalau mau terkoneksi dengan router A, maka destinasinya harus jelas. Di sini adalah destinasinya klien, gateway-nya adalah jalur menuju kliennya. Ya. Mari kita coba. Destinasinya 192 192 168 kok lari-lari
192.168.200. Nah, 200 kalau karena destinasinya itu bisa langsung ke IP-nya, bisa networknya. Saya ke networknya supaya nanti di bawahnya itu IP-IP-nya bisa terkoneksi dengan baik atau bisa terkoneksi tanpa kita ubah root-nya. Jadi titik 0 dan gateway-nya adalah gateway si jalur menuju klien. Tadi adalah 172.10.10.2. Di sini tidak ada slash atau tidak ada prefix. Ya, tidak ada subnet di sini. Nah, terus kita apply. Ya. Kita sudah apply. Nah, di router A sudah terkoneksi nih. Nah, kita harus buat koneksi lagi atau buat konfigurasi lagi di router B dengan cara yang sama, tapi IP-nya beda. Dengan IP root, lalu kita buat destinasinya adalah 192, tadi adalah 20 ya, 168.20.1 atau titik 0 untuk networknya. SAS 24. Gateway-nya adalah 172.10.10.1 karena jalur menuju klien router A itu adalah 10.10.1. Nah, kita apply aktif di sini statusnya. Ada satu routing lagi. Oke, kita akan coba nih dengan table root seperti ini atau dengan static root. Apakah dapat berjalan dengan baik? Nah, sudah bisa nih. Artinya adalah koneksi atau konfigurasi yang kita buat itu sudah berhasil. Dari router A bisa, pasti juga dari router B juga bisa. Hanya router B-nya di sini tidak menggunakan kliennya. Nah, cuman satu OS aja di router A. Oke, baik. Itu adalah pertemuan hari ini. Mungkin sangat simpel ya, sangat mudah untuk dicoba oleh kalian masing-masing. Mungkin yang sulitnya adalah membuat koneksinya, itu doang sih. Oke, baik, di sini saja, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.